Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang sudah kita pelajari begitu luar biasa. Bagaimana terciptanya alam semesta ini, bagaimana prosesnya akhirnya alam semesta ini bisa ditinggali oleh makhluk hidup, dan bagaimana fase-fase yang terjadi pada manusia purba. Kemudian di video terakhir yang kita bahas adalah Indonesia diberkati atau Indonesia diberkahi oleh salah satu situs yang begitu luar biasa, begitu unik, begitu berbeda daripada situs-situs purbakala yang ada di seluruh dunia, yaitu situs purbakala Sangiran. Kenapa spesial? Kalian bisa kembali saksikan di video sebelumnya. Kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang situs purbakala lagi, sama situs purbakala ini juga adanya di Pulau Jawa, yaitu Trinil. Apa sih perbedaan antara Trinil dengan Sangiran? Jelas berbeda ya. Kalau Sangiran itu begitu spesial dan luasnya itu besar, cukup besar. Sedangkan di Trinil ini, di situs purbakala Trinil ini, ukurannya tidak sebesar seperti situs purbakala yang ada di Sangiran. Cuma apa perbedaannya? Kalau kita lihat atau kalau kita runtun berdasarkan waktu, sebenarnya situs purbakala atau Trinil ini, daerah Trinil adalah daerah pertama kali ditemukannya benda-benda purbakala ketimbang di Sangiran. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah di Trinil, kemudian barulah ke Sangiran. Baik, tanpa menunggu panjang lebar lagi, kita akan langsung saja saksikan video tentang Trinil. Semua selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ingat, apa yang menurut kamu penting silahkan kamu catat. Baik, kita langsung saja ke video berikut ini. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba tepatnya zaman Pleistosen Tengah sekitar 1 juta tahun lalu. Berbagai koleksi kehidupan zaman Pleistosen Tengah sekitar 1 juta tahun silam dapat ditemukan di Museum Trinil. Jadi tak perlu heran bila hingga kini museum yang terletak di Pedukuhan Pilang, Desa Kawu, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur itu kerap dikunjungi para peneliti dan akademisi yang ingin mempelajari kehidupan purba. Sayangnya, kegiatan itu kurang ditunjang fasilitas seperti jalan yang baik. Museum Trinil dikelola pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional, dan Dinas Suaka Peninggalan Purbakala Trowulan. Koleksi museum adalah fosil dari kehidupan di masa lampau, di antaranya manusia purba, Pithecanthropus erectus, gajah, kerbau, badak, kerang, dan tumbuhan yang berasal dari situs Trinil. Penelitian situs Trinil berawal ketika Eugene Du Bois, warga negara Belanda, mendapat kabar penemuan tulang yang sangat besar, yaitu balung buto, di sekitar Bengawan Solo. Upaya Du Bois itu mendapat dukungan pemerintah Belanda yang pada saat itu masih menjajah Indonesia. Selanjutnya, Du Bois memanfaatkan para tahanan benteng Pendem Ngawi untuk menggali fosil. Peninggalan purbakala telah terlebih dahulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum Von Koningswald menemukan Sangiran. Pada ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak.
Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek, tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc, di antara otak kera dan otak manusia modern. Tulang kening sangat menonjol, dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala, terlihat bentuk yang meruncing, yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Alhasil, pada Agustus 1891 ditemukan fosil binatang yang menyerupai gajah, badak, ibon, dan kudanil. Sedangkan fosil manusia mulai ditemukan September 1891. Pada 1895, penemuan itu dibawa Du Bois ke Belanda dan tak pernah dibawa kembali ke tanah air. Namun sebelum pulang, Du Bois membuat tugu peringatan yang menunjukkan lokasi penemuan fosil. Museum Trinil memamerkan beberapa replika fosil manusia purba. Di antaranya, replika Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Karangtengah Ngawi, Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil Ngawi, serta fosil-fosil yang berasal dari Afrika dan Jerman, yakni Australopithecus africanus dan Homo neanderthalensis. Kendati hanya berupa replika, namun fosil tersebut dibuat mendekati bentuk aslinya. Sementara fosil-fosil yang asli disimpan di beberapa museum di Belanda dan Jerman. Selain fosil manusia, museum ini juga memamerkan fosil tulang rahang bawah macan, Felis tigris, fosil gigi geraham atas gajah, Stegodon trigonocephalus, fosil tanduk kerbau, Bubalus paleokerabau, fosil tanduk banteng, Bibos paleosondaicus, serta fosil gading gajah purba, Stegodon trigonocephalus. Fosil hewan ini umumnya lebih besar dan panjang daripada ukuran hewan yang ada sekarang. Misalnya saja fosil gading gajah purba yang panjangnya mencapai 3,15 meter. Bandingkan dengan gajah sekarang yang panjang gadingnya tak lebih dari 1,5 meter. Museum Purbakala Trinil berada sekitar 5 km arah utara dari Jalan Raya Solo Surabaya. Dari kota Ngawi, museum ini terletak sekitar 13 km arah barat daya. Bagaimana setelah menyaksikan video, alhamdulillah kita insya Allah akan menambah wawasan lagi ya, ternyata apa sih perbedaan antar Sangiran, apa perbedaan di Trinil, bagaimana kondisinya saat ini. Dan salah satu yang mungkin kita cukup bersedih hati adalah banyak hasil-hasil atau situs-situs purbakala, peninggalan-peninggalan yang ditemukan pada saat zaman kita dijajah oleh Belanda, itu bandanya atau artefak ataupun fosil-fosilnya itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, melainkan sudah dibawa oleh Belanda pada saat kita dijajah. Nah, mungkin tidak, tetapi mungkin tidak mengurangilah kenyataan bahwa tetap apa-apa yang dulu diambil atau yang diambil oleh penjajah itu tidak bisa menutupi bahwa ternyata prasejarah itu ada juga di Indonesia dan itu ditemukan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan video tentang sejarah Indonesia di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga kalian tetap sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.